kita akan membahas mengenai perusahaan manajemen properti dan tata organisasinya. Jadi di sini nanti saya minta teman-teman seolah menjadi seorang manajer properti yang tergabung di dalam satu organisasi atau perusahaan. Jadi seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, manajer properti ini memang dalam prakteknya bisa secara individu maupun dalam satu instansi atau perusahaan. Jadi dalam bekerjasama dengan pemilik properti kita bisa melalui dua opsi, dengan individu personal dari manajer maupun dengan perusahaan. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, itu terkait dengan pengenalan perusahaan manajemen properti. Yang kedua, organisasi manajemen properti dan perannya dalam bisnis. Ketiga, peran dan tugas setiap personil. Keempat, cara menjalankan bisnis manajemen properti. Kelima, pemasaran bisnis manajemen properti. Dan keenam, penetapan harga. Masuk ke sub bagian yang pertama, yaitu pengenalan perusahaan manajemen properti. Bahwa untuk mencapai kesuksesan itu tidak otomatis dalam kita berbisnis, terutama kita dalam melakukan proyeksi ke depan ya, dari keinginan pemilik ya, atau mitra dari organisasi atau perusahaan pemilik properti. Bahkan dengan perencanaan yang baik pun itu memang belum tentu ada jaminan, karena sekali lagi di pertemuan kedua kita membahas terkait dengan perencanaan manajemen, tentunya banyak analisis dan itu menghasilkan proyeksi ya. Yang namanya manusia kan dengan segala keterbatasan mencoba untuk memproyeksikan berdasarkan analisis ya, analisis yang dilakukan. Nah, bagian ini kita akan membahas mengenai perusahaan manajemen properti. Nah, bisnis manajemen properti yang sukses harus menjawab atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, layanan apa yang disediakan bisnis ini? Kemudian, apakah layanan yang diberikan itu memenuhi ya, kebutuhan yang diharapkan, sehingga penerima atau yang meminta layanan tersebut itu terpuaskan. Kemudian siapa ya yang menjadi klien potensial untuk layanan ini. Jadi setiap kita melakukan bisnis, ya, terutama di manajemen properti ini, kita harus tahu klien potensialnya itu di segmen apa atau di golongan apa. Ya, beda kalau praktek manajemen properti ini dilakukan di ibu kota, ya, dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kemudian mengapa ya mereka atau klien ini harus mendapatkannya dari perusahaan manajemen properti ini? Ya, kenapa kok harus dari perusahaan saya? Nah, itu harus bisa terjawab. Ya, berarti sebuah perusahaan manajemen properti harus memiliki ya satu branding, ya, satu layanan unggul yang bisa disampaikan kepada klien atau konsumen, sehingga para calon konsumen atau pemilik properti ini mereka seakan-akan mereka yakin dan memantapkan hati untuk bekerja sama dengan kita. Nah, alasan untuk menyewa perusahaan manajemen properti. Yang pertama, pemilik properti memiliki banyak properti yang disewakan dalam portofolio mereka. Teman-teman kalau di manajemen keuangan tentunya sudah belajar ya yang namanya portofolio ya. Kalau lupa atau mungkin belum sempat tersampaikan, jadi portofolio itu seperti kita kalau ada
istilah ya atau peribahasa dari luar sana itu ada yang menyampaikan jangan menaruh telur di dalam satu keranjang, ya. Itu bisa diartikan bahwa kalau kita melakukan investasi, ya jangan hanya di properti saja. Silakan nanti kalau teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, ya silakan investasi, satu di properti, satunya di emas, ya. Kemudian yang satunya lagi mungkin Anda investasi di bisnis makanan, ya, franchise makanan, minuman yang sekarang lagi hits, silakan. Jadi jangan menaruh investasi di dalam satu keranjang. Karena apa? Karena konsep portofolio ini menginginkan bahwa ketika kita mengalami satu kegagalan investasi pada satu kategori atau satu keranjang, nah kita kemungkinan masih bisa berusaha untuk mendapatkan keuntungan di investasi atau di keranjang yang lain. Nah, silakan nanti kalau yang teman-teman yang mahasiswi, ya, kalau belum yakin masuk ke investasi properti, investasi di emas, ya. Emas bank syariah, ya. Di sana ada layanan untuk investasi emas. Selanjutnya, walaupun sudah diberikan dalam portofolio dalam macam-macam investasi tadi, tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mempertahankan properti serta berurusan dengan penyewa. Ya, mungkin karena pemilik memiliki pekerjaan lain atau fokus perhatian lain, sehingga waktunya terbatas untuk mengurusi properti dan berurusan atau bernegosiasi dengan penyewa. Kemudian kedua, pemilik properti hanya tertarik untuk memiliki properti yang disewakan dan mendapatkan keuntungan dari properti tersebut. Nah, jadi ini opsi bila pemilik properti mengakuisisi properti, tapi mereka hanya ingin untuk menyewakan, ya, tidak untuk ditinggali. Nah, kalau ingin fokus mendapatkan keuntungan, nah berarti mereka harus mencari ahlinya siapa, yaitu manajer atau perusahaan manajer properti. Kemudian yang ketiga, pemilik properti sebagai tuan tanah yang memiliki tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Nah, ini mungkin bahasanya agak sulit dipahami, tapi intinya adalah kalau kita ngomong tentang keuntungan atau profit, ya tentunya akan lebih banyak dihasilkan jika suatu properti berupa tanah kosong itu ya dimanfaatkan dengan bangunan di atasnya, karena ada nilai tambah bila mana konsumen ini ingin menyewa, ya. Contohnya mungkin kalau kita pernah lewat, ya, ada tanah kosong di dekat pusat perkantoran, ya, itu biasanya disewakan untuk tempat parkir, ya, tempat parkir mobil bagi pengguna atau pengunjung area perkantoran. Nah, tetapi ketika tanah kosong ini, ya, karena dia terletak di area komersial, gedung perkantoran, nah kalau ini bisa dibangun menjadi properti komersial, tentunya dapat menghasilkan profit yang lebih besar dengan prinsip desain basisnya. Model nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi ada yang modelnya adalah BOT. Jadi dibangun, ya, dibuild, ya. Artinya apa? Artinya tanah itu disewa dalam sekian puluhan tahun, kemudian dioperate, ya. Setelah penyewa itu menyewa, mereka membangun bangunan di atas tanah tersebut, kemudian dioper. Jadi dioperasionalkan sesuai dengan keinginan dari penyewa, kemudian ditransfer
Jadi setelah 20 tahun kemudian bangunan itu diberikan secara cuma-cuma kepada ahli. Tentunya model BOT ini sudah dilakukan profitnya ya oleh penyewa. Jadi dia tidak serta-merta memberikan atau melakukan negosiasi dengan pemilik tanah kosong ini. Jadi mereka sudah memproyeksikan penyewa dapat mendapatkan profit ya ketika mereka menyewa tanah kemudian berhasil melakukan perjanjian BOT, build, operate, transfer. Nah, pada 30 atau 40 tahun berikutnya ya dengan menyerahkan bangunannya mereka si penyewa sudah mendapatkan profit. Nah, sementara si pemilik properti ya dia juga mendapatkan keuntungan yaitu atas sewa selama puluhan tahun tadi plus bangunan yang mereka dapatkan dari pembangunan yang dilakukan oleh si penyewa. Nah, kemudian setiap bisnis manajemen properti yang sukses harus memiliki visi atau fokus yang dinyatakan. Dalam istilah bisnis saat ini disebut sebagai niche, ya, tulisannya niche, bacanya niche, dan dapat dicari dengan bantuan yang berikut. Yang pertama, apakah fokus perusahaan properti manajemen ini praktis dan memenuhi kebutuhan? Ya, artinya praktis itu sesuai dengan permintaan di lapangan, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian siapa kompetitornya? Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau kompetitornya masih sedikit, ya tentunya kita bisa membuat niche yang lebih luas ya, yang lebih luas. Ya. Kemudian apa saja kelebihan servis atau pelayanan yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitornya? Ya, jadi kalau kita membahas terkait dengan kompetitor, ya pastinya kita ingat ya prinsip penilaian ya, prinsip substitusi. Orang tidak akan membeli ya satu properti atau tidak akan memilih ya satu investasi bila mana ada investasi lain yang menawarkan keuntungan yang sama tapi dengan harga akuisisi yang lebih murah. Kemudian seberapa besar permintaan pasar terkait dengan perusahaan manajemen properti ya. Kalau kita udah ngomong permintaan ya kita ingat ya dengan kurva permintaan penawaran itu udah teman-teman pelajari dari mulai SMP ya, mungkin nggak tahu ya kalau sudah masuk kurikulum di SD. Jadi kalau kita udah ngomong pasar ya, ketika permintaan naik, penawaran masih rendah, harga akan cenderung tinggi ya, karena mengikuti permintaan. Dan sebaliknya ketika permintaan turun tapi penawarannya banyak, ya harga juga cenderung turun. Nah, apa itu yang disebut sebagai niche atau ceruk bisnis? Niche bisnisnya adalah bisnis yang menargetkan satu kelompok pada spesifik orang dengan minat yang sangat spesifik, ya. Misalnya gairah atau passion atau keinginan yang sama. Jadi ceruk ini ya kalau Anda analogikan ya ketika Anda membuat teh ya mungkin gulanya sudah Anda masukkan ke toples ya atau masih dalam kemasan gula pasir. Nah, Anda ambil sendok ya Anda masukkan sendok itu ke gula pasir itu. Nah, gula pasir yang ada di dalam atau di atas sendok itulah itu namanya ceruk ya, atau bagian khusus dari pasar. Nah, misalnya toko olahraga. Nah, ini adalah merupakan suatu bisnis karena apa? Toko tersebut hanya menjual peralatan khusus olahraga. Mereka menjual buku-buku, pakaian, sepatu dan segala hal yang berhubungan dengan olahraga. Nah, ini contoh dari niche bisnis. Nah, dalam dunia online, jika Anda ingin membangun bisnis, maka Anda harus mempunyai ceruk tertentu dalam bisnis tersebut.
Kecuali jika Anda memiliki anggaran iklan yang sangat besar, Anda bisa tidak memperdulikan niche, ya. Nah, kalau di online ya fokus pertama ya kita harus tahu ceruk bisnis apa yang ingin kita ambil, ya. Apakah misal tadi kita mengambil gula, ngambilnya di mana? Ngambilnya semua di tengah, ngambilnya di pinggir, atau semua gula di dalam toples itu kita ambil dan kita masukkan ke dalam teh misal. Ya, nah ini harus ada pertimbangan analogi seperti itu. Nah kalau Anda ingin memasukkan semua gula di dalam toples ke dalam teh, nah tentunya kan butuh effort yang lebih besar daripada Anda mengambil sebagian sendok dari gula tadi, ya, satu sendok teh dibandingkan dengan seluruh gula di dalam toples. Nah ini ada pengorbanan atau sesuatu yang harus dianggarkan terkait dengan iklan. Nah, makanya jika mau masuk ke dalam dunia online, biasanya lazimnya pelaku usaha akan mengambil niche bisnis tertentu, ya. Misalnya dahulu Gojek atau Grab, ya, itu mengambil niche-nya adalah di transportasi dahulu yang pertama, ya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, setelah itu masuk, dan mereka baru membuat perluasan, ya, ceruk bisnis. Mereka mau berluas ke dalam jasa pengiriman barang, kemudian jasa pembelian makanan, minuman, lari lagi ke tagihan, pulsa, dan seterusnya. Nah, kebalikan dari bisnis ini adalah pusat perbelanjaan atau mall. Nah, di pusat perbelanjaan Anda menemukan semua jenis barang. Ya. Nah, itu ketika kita mau membuat perusahaan manajemen properti, kita harus tahu, ya, harus menentukan niche-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya organisasi manajemen properti dan perannya dalam bisnis. Perusahaan pengelola properti menyimpan catatan dan menghasilkan laporan yang memandu klien dan manajer properti untuk membuat keputusan bisnis yang efektif dan menguntungkan. Nah, ini perlu dilakukan ya teman-teman. Jadi semua perusahaan manajemen properti ya harus mengarsipkan semua kegiatan dalam rangka menerapkan POAC, ya, perencanaan, organizing, evaluating, controlling. Nah, manajemen properti yang efektif memerlukan yang pertama, ya, jadi adalah legalitas usaha. Jadi ini posisi ketika perusahaan manajemen properti atau organisasi manajemen properti sudah bekerja sama dengan pemilik properti dan menjalankan bisnis. Yang pertama, manajemen properti membutuhkan legalitas usaha, ya, dari pemilik. Kedua adalah bentuk badan hukum. Ketiga, keberadaan kantor secara fisik, ya, karena kita kembali ya harus memaknai bahwa properti ini kan dipasarkan secara fisik. Kemudian 4, staf kantor. 5, kendaraan atau peralatan perusahaan yang digunakan. Keenam, sistem manajemen properti yang akurat. Nah, ini kondisi yang ideal, ya. Nah, kondisi yang ideal ini diharapkan jika dilakukan maka hasilnya akan efektif. Apalagi sekarang yang nomor 6, sistem manajemen properti. Ya, sistem manajemen yang biasanya diwujudkan dalam bentuk sistem informasi. Sekarang tidak ada lagi model baik itu di swasta maupun di pemerintahan, administrasi yang dilakukan dengan melibatkan banyak SDM itu sangat jarang sekali dilakukan. Semuanya sudah menggunakan sistem informasi serba otomatis, karena itu akan menghemat waktu, menghemat tenaga. Nah, bentuk organisasi manajemen properti, ya, ini yang sering harus dipahami karena akan banyak muncul, terutama mungkin nanti di ujian, ya. Dikenal dua bentuk organisasi manajemen properti, yaitu internal, in-house, dan eksternal manajemen properti. Nah, bedanya
Internal atau in-house management property ini pada umumnya diterapkan oleh badan atau perusahaan yang cukup besar. Jadi organisasi manajemen properti itu menjadi suatu divisi ya atau bagian dari perusahaan pemilik properti. Jadi yang melakukan manajemen adalah pegawai atau divisi dari perusahaan pemilik properti. Nah, biasanya diterapkan pada bangunan tinggi, high-rise building dan shopping kompleks, ya retail. Ya, kalau berarti di mall perbelanjaan maupun di perkantoran itu memang rata-rata manajemennya itu tidak merekrut dari luar, dari eksternal, tapi itu sudah menjadi bagian atau divisi dari perusahaan tadi. Kemudian hubungan antara manajer properti dan organisasi atau pemilik bangunan adalah hanya hubungan pekerja dan pemberi kerja. Ya, pemberi kerja ini pimpinan tertinggi dari perusahaan pemilik properti, sedangkan pekerjanya ini adalah divisi atau pimpinan divisi pada manajemen properti. Kemudian yang eksternal manajemen properti ini berupa penunjukan perusahaan real estate atau konsultan properti sebagai pengelola. Jadi seperti merekrut manajemen properti atau perusahaan manajemen properti itu dari luar. Perusahaan manajemen properti ini disewa oleh pemilik properti dan atas pelayanannya maka konsultan atau pihak yang memberikan konsultasi itu atau manajer properti itu atau organisasi manajemen properti itu memperoleh fee dari pemilik properti. Hubungan antara perusahaan manajemen properti dengan pemilik properti adalah hubungan perusahaan dan dengan kliennya. Ya, ini silakan dipelajari ya, dipahami. Nah, ini contoh struktur organisasi internal manajemen properti. Jadi di dalam satu struktur organisasi perusahaan atau di pemilik properti, nah ini ada satu divisi atau departemen khusus yang menangani manajemen properti. Nah ini kemudian menunjuk manajer properti, ya. Nah ini melakukan segala tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pengelolaan properti, ya. Termasuk menunjuk personel lain di luar keahlian dari manajer properti bila mana diperlukan. Ya, biasanya terkait dengan pemeliharaan. Nah, karena ya walaupun sepintar-pintarnya manajer properti ya, karena manajemen ini kan suatu skill ya, soft skill ya. Nah, tidak semua manajer properti juga harus turun tangan untuk melakukan servis bangunan, kemudian untuk melakukan penataan taman dan seterusnya. Maka untuk hard skill-nya ya itu biasanya bila mana diperlukan itu bisa manajer bekerja sama dengan pihak eksternal. Nah ini struktur organisasi eksternal manajemen properti ya. Nah di pemilik PT ABC ya, di sini mereka meng-hire beberapa personal ya, bisa berupa surveyor, bisa berupa penilai, bisa berupa agen real estate ya, bisa juga berupa manajer properti yang masing-masing diberikan tanggung jawab. Tapi ini konteksnya di rekrut ya dari luar, bukan merupakan bagian dari PT ABC. Selanjutnya menjalankan menjalankan bisnis manajemen properti. Nah, seperti pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan tujuan properti organisasi manajemen properti. Yang pertama ya adalah profit making, ya, biasanya dimiliki oleh organisasi sektor privat ya. Jadi kalau organisasi manajemen properti ya mereka rata-rata memiliki tujuan untuk menghasilkan profit. Nah, kemudian ada juga non profit making ya, atau untuk menyediakan kebutuhan sosial atau fungsi sosial. Kemudian
ada yang survival, mempertahankan fungsi properti seperti museum, dan national interest seperti organisasi manajemen properti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa Lembaga Manajemen Aset Negara (ELMAN). Nah, untuk yang terkait dengan bersifat profit making, ya berarti dalam menjalankan bisnisnya perusahaan manajemen properti ini, yang pertama memenuhi tujuan dari mendapatkan atau mengusahakan pendapatan yang berkesinambungan, ya, atau kontinu. Nah, bagaimana cara untuk menghasilkan pendapatan bagi klien? Yaitu dengan tujuan ketiga, yaitu dengan meningkatkan atau mempertahankan nilai properti yang dikelola. Ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan kurva, saya contohkan di bangunan. Ya, jadi bagaimana agar agar pendapatan dari properti ini terus meningkat? Ya, tidak ada cara lain kecuali mempertahankan atau meningkatkan nilai properti. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya melakukan pemeliharaan bangunan, ya, melakukan perbaikan bangunan secara kontinu, ya, secara terjadwal. Karena bila mana kita tidak melakukan pemeliharaan visi bangunan secara berkelanjutan dan terjadwal, diharapkan, dikhawatirkan, ya, kerusakan yang kecil tadi bisa men-trigger atau bisa memunculkan kerusakan lebih besar bila mana kita menangguhkan pemeliharaannya. Nah, kerusakan yang besar itu justru malah akan menghasilkan atau membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga tidak efisien. Nah, organisasi perusahaan manajemen properti ini beroperasi pada tingkat kerugian atau pada tingkat di mana dapat menutupi biaya. Ya. Berarti diharapkan kalau organisasi ini berhasil, ya tidak bisa dikatakan organisasi ini tidak berhasil jika organisasi ini mengalami kerugian. Kemudian organisasi ini biasanya bersifat melayani publik, ya, seperti kesehatan, transportasi massal, atau pendidikan. Tetapi pelayanan ini dalam konteks untuk mendapatkan pendapatan, ya, jangan ditabrakkan dengan tadi yang jenis tujuan kedua, yaitu untuk menyediakan kebutuhan sosial. Jadi dalam menciptakan profit ini biasanya perusahaan ini melayani pelayanan publik juga. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit akan mencoba mempertahankan kondisi A, meskipun pada tingkat ini rumah sakit mengalami kerugian. Jadi kondisi A ini kondisi di mana rumah sakit ini posisinya dapat terus berjalan, ya. Walaupun pada saat di awal, pada saat kontrak dengan pemilik atau perusahaan pemilik rumah sakit, ini perusahaan mengalami kerugian. Ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan perusahaan manajemen properti ini dapat masuk ketika satu properti, ya, yang tujuannya adalah non profit making ini dalam keadaan merugi. Nah, selanjutnya prospek perusahaan manajemen properti. Ya, ini ada tren, ya, outsourcing atau perusahaan manajemen properti eksternal ini sejak tahun 1997 terjadi di banyak perusahaan berskala internasional. Ini juga merambah di Indonesia. Salah satu sektor usaha yang banyak menggunakan outsourcing tersebut adalah bisnis properti. Efisiensi dan fokus pada bisnis inti atau core business. Nah, dua latar belakangi mengapa banyak pemilik properti atau perusahaan kini getol atau gemar melakukan outsourcing pengelolaan properti kepada para spesialis, yakni perusahaan manajemen properti. Jadi kalau ditanyakan kenapa banyak
Kenapa banyak perusahaan pemilik properti sekarang itu melakukan outsourcing atau merekrut organisasi manajemen properti eksternal? Jawabannya yaitu yang pertama, pemilik properti itu ingin melakukan efisiensi penghematan. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dikelola oleh organisasi atau manajer yang ahli di properti tersebut. Ya, alasan kedua, bahwa perusahaan pemilik properti itu ingin fokus ke bisnis inti mereka, tetapi jangan sampai fokus bisnis inti mereka, ya misal di pusat perbelanjaan atau ruko, ya ini mungkin mereka fokus untuk menawarkan ya barang dan jasanya. Nah, tetapi jangan sampai fokus inti ini mereka melupakan terkait dengan pengelolaan propertinya sendiri. Ya. Nah, ini mereka akhirnya mengambil jalan untuk melakukan outsourcing. Ya. Pokoknya pengelolaan properti saya serahkan kepada manajer atau perusahaan manajemen properti. Nah, Kota Jakarta dengan hutan belantara gedung-gedung tinggi berserakan di berbagai kawasan sudah barang tentu merupakan pasar market yang cukup menggiurkan ya bagi para perusahaan manajemen properti. Tak heran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak pendatang baru atau newcomer yang masuk ke bisnis ini. Ya. Tidak hanya di Kota Jakarta ya, sekarang banyak juga di kota-kota terbesar di Indonesia itu persaingan perusahaan manajemen properti yang mulai muncul itu juga semakin banyak. Nah, kenapa semakin banyak? Ya, kenapa penawaran semakin banyak? Karena akan mengimbangi pasar. Ada apa dengan pasarnya? Ya, berarti pasar memunculkan satu sinyal bahwa permintaan akan jasa manajemen properti itu semakin tinggi. Nah, makanya respon pelaku pasar juga harus mengimbangi permintaan tersebut. Ya, bisa dipelajari lagi di siklus bisnis properti di pertemuan kedua. Dengan demikian dapat disimpulkan prospek perusahaan manajemen properti di Indonesia cukup cerah dan menjanjikan. Keberhasilan manajemen properti ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan juga sarana dan prasarana yang mendukung. Ya, silakan lulus ya sudah bekerja. Kok Anda mengintip kondisi pasar di mana Anda tinggal, kok banyak ya yang kelihatannya butuh manajer properti, Anda bisa membuat ya satu organisasi manajemen properti. Tapi lazimnya kalau memang teman-teman nanti penempatan di instansi pemerintahan ya diharapkan juga bisa membagi fokus ya. Jangan sampai pada saat bekerja Anda berpikir di bisnis Anda, pada saat Anda bisnis jangan berpikir masalah pekerjaan di kantor Anda. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Ya. Nah, kalau memang bisnis di luar pekerjaan Anda, di luar PNS ini berkembang pesat, ya saya harapkan Anda juga semakin profesional. Nah, profesional yang saya maksud ini adalah teman-teman kalau memang bisnis Anda ini sudah maju dan dikhawatirkan mengganggu pekerjaan di instansi pemerintahan, ya silakan Anda bisa mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan Anda sebagai PNS. Itu mungkin solusi yang tepat ya, karena jangan sampai kita mengganggu kelangsungan organisasi di mana kita bekerja. Dan sudah banyak terjadi ya teman-teman. Angkatan saya juga ada, sudah punya bisnis, ya. Bisnis jual beli mobil, bisnis bisnis jual beli mobil, kemudian ada bisnis yang sebagai kontraktor ya, akhirnya juga memutuskan untuk resign dari PNS dan fokus kepada bisnisnya. Oke, nah kemudian pemasaran bisnis manajemen properti. Satu teknik pemasaran terbaik untuk menghasilkan bisnis manajemen properti adalah branding, yaitu
suatu proses di mana bisnis diberi logo, gambar, nama atau gaya yang khas, ya. Nah, ini branding ini menjadi sangat penting sekali pada saat ini ya. Karena apa? Ketika branding ini orang akan termindset. Teman pernah apa ya? Banyak iklan ya. Walaupun ini tidak di bisnis manajemen properti ya. Mungkin mohon maaf kalau menyebut sepeda motor ya. Pasti kalau teman-teman di Jawa biasanya Honda gitu. Kalau minum air mineral pasti waktu pesan di kantin ya langsung bilang Aqua gitu ya. Dan lain-lain banyak sekali. Itu keberhasilan branding. Nah, kalau branding kita sudah berhasil, maka penguasaan pasar otomatis ya. Kita bisa mengambil ya, niche bisnis yang kita tentukan di awal. Nah, target pemasaran dengan segmentasi geografis atau segmentasi klien yang menyesuaikan layanan, harga dan upaya promosi menuju segmen pasar utama. Nah, biasanya pemasaran ya bisnis organisasi manajemen properti ini diawali dari segmentasi geografis. Ya, berarti brandingnya itu di wilayah tertentu dulu. Jadi tidak langsung branding ke nasional ya. Kan biasanya kalau teman-teman yang mencermati lah pasti ada produk lokal, mungkin UMKM yang ada di daerah Anda masing-masing itu diawali dari segmentasi geografis dulu, dikembangkan di kota. Nah, baru mungkin setelah mendapatkan respon yang baik dari pasar, barulah segmentasi itu diperluas. Mungkin teman-teman kalau kita bicara branding ya, mungkin kan ada rumah makan ya, yang Wong Solo yang mungkin itu. Nah, mungkin itu pertama mereka segmentasinya di daerah Solo dan sekitarnya, tapi setelah itu sampai nasional. Atau segmentasi kliennya, ya. Siapa klien yang disasar terlebih dahulu. Apakah mungkin kalau kita mau di properti misal kos-kosan ya, karena di dekat dengan kampus ya berarti segmen mahasiswa yang kita bidik. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya karena branding kita sukses kemudian ada kos yang pertama menghasilkan kos yang kedua. Nah, kos yang kedua ini bisa mulai dikembangkan, ya, tidak lagi ke segmentasinya ke mahasiswa, tapi ke pekerja. Nah, kemudian penetapan harga, tiap perusahaan yang mengelola properti berhak menetapkan biayanya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar undang-undang anti monopoli. Nah, membutuhkan lembar kerja penetapan harga manajemen, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menentukan harga layanan yang ditawarkan oleh perusahaan manajemen properti. Contoh, menggunakan biaya tetap atau biaya per unit untuk mengelola apartemen ya. Kemudian menggunakan biaya persentase untuk properti yang disewakan. Nah, ini penetapan harga yang harus disampaikan oleh organisasi manajemen properti atau seorang manajer properti kepada pemilik properti. Ya, fee-nya itu berdasarkan apa? Fee-nya adalah flat ya atau fixed rate biaya tetap. Ya. Oh ini saya ingin fee per tahun sekian. Nah itu contoh-contoh yang pertama. Atau fee yang lebih kompetitif. Intinya apa? Ya berdasarkan berapa biaya persentase properti yang disewa. Entah atas setiap properti yang disewa kemudian manajer mendapatkan fee atau bisa juga atas kenaikan dari sewa yang diterima perusahaan juga perusahaan atau manajer properti mendapatkan fee-nya lagi. Jadi ada beberapa opsi ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan manajemen properti atau seorang manajer properti. Kalau Anda sebagai seorang manajer properti bisa melakukan negosiasi untuk deal harga atau fee kepada pemilik properti.
Nah, faktor-faktor yang diperhatikan pada tahap penentuan harga di kontrak manajemen properti, yaitu kontrak antara perusahaan manajemen properti seperti ya, ini faktor yang diperhatikan yang utama adalah organisasi dan perlengkapan biaya operasional. Nah, ini bila mana memang si pemilik properti ini ya itu berbentuk sebagai perusahaan milik properti. Mohon maaf ya, ada koneksi yang tidak stabil di saya. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah karakteristik dari propertinya. Ya, pertama ya besaran kontrak. Ya, besaran kontrak ini terkait dengan propertinya. Berapa unit ya, unit yang ingin disewakan, berapa besar space yang dikontrakkan. Kemudian lokasinya di mana? Ya. Kemudian tipe dari propertinya, manajemen dan permasalahannya dan seterusnya. Nah, bila mana karakteristik dari properti ini sangat menguntungkan, ya berarti Anda selaku manajer bisa bernegosiasi untuk menetapkan fee berdasarkan unit yang disewakan. Ya, karena apa? Kalau propertinya terletak di lokasi yang strategis, tentunya permintaan akan tinggi. Jadi posisinya bukan menunggu calon penyewa datang, bahkan kita bisa memastikan penyewa itu pasti akan datang. Maka Anda bisa bernegosiasi untuk menetapkan ini fee yang diterima itu berdasarkan unit yang tersewa, bukan fixed rate ya atau biaya tetap per tahun. Kemudian tingkat pelayanan, nah, apa yang harus dilayani, harus disediakan pelayanannya oleh perusahaan manajemen properti. Ya, ini tergantung dari kriteria atau persyaratan dari pemilik, besaran dari pembelanjaan. Ya, ketiga itu tingkat otomatisasi bangunan. Nah, tingkat otomatisasi bangunan ya mohon maaf, karena kemarin sudah saya sampaikan ini mengambil dari referensi buku di luar. Nanti yang dimaksud tingkat otomatisasi bangunan itu adalah konstruksi atau peralatan yang terdapat di dalam properti tersebut dan proses ya operasionalnya itu dilakukan secara otomatis. Misal ada lift ya, apakah di sana ada lift yang tersedia di bangunan, terus ada eskalator ya, seperti itu. Kemudian masa kontrak ya terkait dengan kriteria atau permintaan khusus untuk renovasi. Kemudian faktor internal ya ini berupa skala ekonomi ya di dalam perusahaan, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan pemilik properti, apakah menargetkan skala lokal ataupun nasional bahkan internasional. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian faktor eksternal terkait dengan kompetisi dan kondisi pasar. Nah, penentuan tarif sewa properti ini merupakan sejumlah. Jadi setelah tadi bernegosiasi dengan pemilik atau perusahaan pemilik properti terkait dengan fee yang akan diterima oleh manajer properti maupun organisasi manajer properti, selanjutnya menentukan tarif sewa propertinya, yaitu sejumlah uang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk properti yang disewakan. Tarif sewa ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu pertama material arsitektur gedung, kedua kondisi dan usia gedung, ketiga lokasi dan aksesibilitas gedung, keempat sarana dan fasilitas penunjang, ya, kelima sistem dan perangkat keras yang digunakan, keenam kondisi pasar properti, dan ketujuh adalah permintaan dan penawaran. Nah, dalam penentuan tarif sewa ini juga ada yang namanya penentuan service charge. Ya. Service charge ini merupakan sejumlah uang yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan komponen-komponen pelayanan dan operasional properti manajemen. Service charge ini diterapkan baik untuk apartemen sewa, ya, apartemen strata title, yaitu kepemilikan apartemen yang di setiap ruangnya itu ada sertifikat hak milik. Kemudian gedung perkantoran sewa, gedung perkantoran strata title, retail maupun bangunan komersial lainnya yang memerlukan kelangsungan hidup properti. Ya, kelangsungan hidup properti itu artinya apa? Ya terkait dengan perbaikan, terkait dengan servis,
Nah, salah satu komponen penting yang ada dalam service charge adalah sinking fund atau biaya penggantian, yaitu dana yang ditabung untuk mengganti bagian gedung yang cukup besar biayanya. Ya. Nah, service charge ini nanti bisa dimasukkan ke dalam penghitungan sewa ya per unitnya. Service charge meliputi biaya atas komponen 1, gaji dan tunjangan seluruh staf dan karyawan pengelola properti. Kedua, operasional pemeliharaan. Ya. Ketiga, operasional kantor dan kendaraan. Keempat, asuransi gedung. Kelima, pembersihan gedung. Keenam, pajak-pajak dan izin-izin lainnya yang diperlukan. Dan ketujuh ada biaya-biaya konsultasi. Ya. Jadi dalam menentukan sewa ini minimal ya, kalau yang saya ketahui minimal adalah sebesar service charge yang dikeluarkan ya. Jadi manajemen properti harus menghitung dahulu dalam mengelola properti ini kira-kira butuh ya tadi gaji tunjangan dari perusahaan manajemen properti berapa, terkait dengan operasional, asuransinya, gedungnya berapa. Nah, kemudian service charge ini dibagi rata ya untuk setiap space yang disewakan. Nah, bila mana perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, nah service charge ini ditambahkan dengan keuntungan bagi pemilik atau keuntungan tambahan yang diminta oleh pemilik. Nah, itu penentuan tarif sewa dari properti yang disewakan. Kemudian tata cara pembayaran service charge ya, acuan penentuan ukuran ruang guna tagihan service charge atas unit ruang sewa adalah luas semi gross. Ya, kalau teman-teman sering datang ke pameran itu ada yang namanya luas semi gross, apalagi kalau di apartemen, yaitu luas bersih ruang yang ditempati ditambah dengan luas area bersama yang dibagi secara prorata. Ya, misalnya kalau di apartemen, kalau luas bersih ruang yang ditempati, ya berarti kalau ada apartemen itu sudah dikurangi dengan ukuran alas kolom, ya, alas kolom dan tembok dapat luas bersihnya, ditambah dengan luas area di luarnya. Misalnya ada lorong ya, kalau di apartemen itu ada lorong, nah itu lorong di setiap apartemen itu dihitung luasnya, kemudian dibagi secara prorata, rata-rata. Nah, tagihan service charge ini dilaksanakan pada setiap awal bulan untuk pembayaran 3 bulan di muka. Ini salah satu opsi ya yang bisa diambil oleh manajer properti. Kemudian besarnya tarif service charge akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kalau ada perubahan tarif listrik, tarif air minum maupun komponen ekonomi lainnya. Pada yang memiliki kepemilikan serta title, untuk unit yang belum ditempati tetap dikenakan tagihan. Kemudian keterlambatan pembayaran service charge dikenakan denda atau penalti menurut ketentuan yang ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, lazimnya bagaimana di lapangan? Nah, beberapa apartemen yang pernah saya datangi, ya terkait dengan kegiatan penelitian dan seterusnya, dan pada waktu kegiatan penelitian, tentunya kita harus melakukan pengumpulan data ya. Saya tanya kepada manajemen, ada manajemen propertinya, biasanya mereka menempatkan posisi service charge ini di luar dari sewa. Ya. Jadi penyewa itu mereka akan membayar sewa per bulannya atau per tahunnya, dan kemudian harus membayar service charge ini kepada perusahaan atau pengelola apartemen. Nah, kenapa dibagi? Karena memang kepemilikannya ini, ya, kepemilikan apartemen ini sudah disepakati antara pemilik apartemen dengan manajemen properti atau pengelola properti. Jadi sewa yang dibayarkan oleh penyewa yang masuk itu dibayarkan kepada pemilik. Nah, sementara service charge-nya itu dibayarkan kepada pengelola gedung. Nah, modelnya seperti itu saat ini. Jadi kalau Anda menyewa properti, ya bisa jadi kemungkinan ada dua, ya, antara sewa dan service charge ini digabung atau dipisah. Kalau digabung, biasanya semua dibayarkan kepada pengelola apartemen.
Nah, pengelola apartemen tadi nanti baru yang sewa itu akan diberikan kepada pemilik apartemennya, ya. Nah, ada juga yang dipisah. Jadi kalau sewanya ke pemilik, ke servis charge-nya kepada pengelola apartemen. Nah, untuk menutup saya sampaikan satu quote ya. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dahulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak, ya, oleh Bapak Muhammad Nasir, Perdana Menteri kelima Indonesia, jabatan 1950-51. Ya, jadi kalau Anda ingin mencapai harus berusaha ya, harus berusaha, jangan menunggu ya. Misalnya kalau Anda ingin mencapai kesuksesan, ya harus berjuang, berani untuk menerima semua potensi kerugian. Ya. Kalau Anda ingin mendapatkan jodoh, ya, kalau Anda ingin mendapat jodoh, ya jangan menunggu. Ya. Mungkin, wah, ini jodoh saya di tangan Tuhan. Ya benar, memang benar. Tapi kalau Anda tidak berjuang dahulu, ya kapan kita bisa mendapatkan jodoh atau pasangan kita. Ya nantilah Anda akan mendapatkan masa-masa di mana Anda harus berjuang. Ya, harus berjuang, harus meyakinkan pasangan dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf bila kata-kata yang salah, penyampaian yang kurang berkenan, maupun kendala-kendala yang terjadi di awal perkuliahan. Silakan mulai masuk ya ke forum Google Classroom. Saya minta 5 menit pertama ya, silakan bagi yang pertamanya langsung posting ya. Untuk 10 menit sisanya saya minta teman-teman fokus untuk menanggapi. Jadi pertanyaan tidak terlalu banyak ya, tapi kita fokus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Silakan aktif karena akan saya hitung keaktifan Anda di nilai aktivitas. Ya, nanti saya share klasemen nilai aktivitas. Jadi saya ingin Anda kompetitif di sini, ya. Bukan karena ini PJJ online kemudian Anda tinggal mendengarkan, kemudian mengerjakan kuisnya juga menggunakan teknik Ctrl F misal, jangan seperti itu. Ya, ini kesempatan mumpung kita belajar, kita bisa sharing, pahami, ya. Ya, sama juga ya kalau Anda ingin berkah pada saat nanti Anda bekerja, ya jangan hanya bekerja saja, tapi berikan satu kesungguhan hati dalam bekerja. Ya, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi kesungguhan hati. Berikan rasa untuk bisa memberikan hasil pekerjaan itu secara optimal, melebihi ekspektasi dari si pemberi tugas. Nah itu insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ya dari rezeki yang nanti kita akan dapatkan. Keberkahan itu tentunya tidak langsung kita terima pada saat itu. Karena apa? Yaitu urusan Tuhan Yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa. Bisa saja keberkahan itu akan diberikan kepada kita hari ini, besok hari, masa depan, diberikan untuk keluarga kita, ya orang tua, anak kita, dan seterusnya. Dan saya yakin teman-teman di sini bisa sampai ke level ini, ya tentunya ada kesungguhan hati dari kerja keras seorang orang tua, ya, dalam mendidik Anda, dalam bekerja. Saya yakin tuh orang tua Anda bukan orang tua yang biasa ya, karena buktinya Anda sekarang bisa masuk ke PKN STAN. Tentunya ada ikhtiar, ada usaha yang keras, ya, yang mungkin kita tidak tahu, ya, yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tahunya orang tua kita mereka bekerja pagi berangkat, sore pulang, mungkin yang berdagang hanya berdagang, ya, tapi kita nggak tahu mungkin di sela-sela pekerjaan mereka itu mereka beribadah, mereka apa ya, ya istilahnya kalau di
di di di, di agama Islam ya, mereka selalu memuji ya, memuji keagungan ya, entah itu ya melafalkan takbir ya, tahmid dan seterusnya ya. Nanti Anda akan merasakan itu sebagai orang tua ya. Ini nggak apa-apa ya, saya sedikit ya. Mungkin ini satu hal yang penting. Dulu saya pas waktu kuliah itu saya tidak tahu ya kenapa saya diminta oleh orang tua saya untuk menelpon pada saat akan UTS maupun UAS. Ya, dulu nggak ada HP ya, nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada WA. Saya menyempatkan sebelum masuk ke minggu UTS itu di hari Minggu atau Sabtunya saya masuk ke kuartel biasa ya, kuartel kemudian telepon ke orang rumah. Nah, di waktu itu kebetulan ibu saya selalu menanyakan, ya, tolong diberikan jadwalnya. Ya, ya saya sebutkan jadwalnya hari Senin ujian ini dari jam ini dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ternyata itu baru saya ketahui setelah saya bekerja. Jadi setelah pada saat saya mengabari itu ternyata ibu saya itu mencatat. Nah, dan waktu ibu saya mencatat itu ternyata ibu saya itu baru bercerita setelah saya bekerja ini posisinya ya. Itu misal ujian mata kuliah A ya jam setengah 2 sampai jam 4. Nah, ibu saya itu ternyata menyempatkan waktunya di dalam bekerja itu untuk untuk zikir ya. Nah itu hal-hal yang mungkin teman-teman tidak menyangka bahwa orang tua itu ya pengorbanannya sampai di situ. Nah itu semata-mata ya untuk keberhasilan teman-teman. Ya, jadi saya yakin orang tua Anda adalah orang tua yang luar biasa. Maka jangan kecewakan mereka. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan masuk ke forum diskusi. Baik Pak. Baik Pak. Ada efek kecil nggak ini, Bro?